Gender ini adalah sebuah perbedaan peran, tanggung jawab, dan norma antara laki-laki dan perempuan, yang mana ini tuh dibentuk oleh suatu masyarakat atau adat istiadat masyarakat setempat. Jadi nih, misal di di desanya siapa namanya? Raga. Ini tuh perempuan boleh kok mainan kayak boneka gitu. Nah, tapi di desanya siapa? Asraf nggak boleh. Nah, itu tuh yang dinamakan gender. Jadi gender itu adalah konsep yang dibentuk oleh suatu masyarakat untuk membedakan peran perempuan dan peran laki-laki. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, siapa namanya? Ya, bisa dijelasin gender itu tadi ya? Oke, Asra? Apa itu gender? Dari penjelasannya. Perbedaan peran tanggung jawab dan antara laki-laki perbedaan peran laki-laki sama perempuan. Benar. Jadi gender itu adalah konsep yang dibentuk suatu masyarakat ya teman-teman. Jadi itu tidak beda. Jadi yang membedakan itu hanyalah perannya. Jadi masyarakat itu membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Jadi bisa disimpulkan gender ini bukanlah jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi sebuah konsep yang dibentuk oleh masyarakat untuk membedakan peran antara laki-laki dan juga perempuan. Sampai sini paham? Oke, mau tanya satu lagi deh. Bagas mana? Bagas, bisa dijelasin gender itu tadi apa? Oke. Oke, ulangi lagi ya. Jadi jenis kelamin tadi itu ada bisa dibedakan dan juga sifatnya tetap, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Nah, sementara gender ini adalah sebuah konsep atau kepercayaan dari adat istiadat sebuah masyarakat, yang mana itu dari masyarakat itu membedakan peran antara perempuan dan juga laki-laki. Paham? Jadi di gender ini adalah konsep yang dibentuk oleh masyarakat untuk membedakan perempuan dan juga laki-laki. Sampai sini paham? Paham tapi nggak bisa jelasin. Paham ya tapi ya? Oke, kita next saja. Nah, di sini ada sifat-sifat dari jenis kelamin dan juga gender. Nah, itu adalah lambang laki-laki sama perempuan. Yang mana ini tuh sifatnya biologis atau alami, yaitu pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, yang nggak bisa diubah atau bersifat tetap dan bisa dibedakan, yaitu antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, sementara gender ini itu yang dibedakan adalah peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Paham sampai sini? Jadi gender ini yang dibedakan itu peran dan tanggung jawab. Nah, sementara jenis kelamin itu bisa dibedakan secara alami, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Oke, aku ulangi ya. Kalau jenis kelamin dibedakan dari Laki-laki dan perempuan. Kalau gender? Peran tanggung jawab. Benar. Oke, sampai sini berarti paham ya? Oke, kita next. Nah, kenapa sih gender ini bisa terjadi atau bisa terbentuk? Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, gender ini itu pemberian peran dari suatu masyarakat untuk laki-laki dan perempuan, yang mana ini tuh menganut kebiasaan adat sebuah masyarakat gitu. Yang mana masyarakat ini tentu berbeda-beda. Jadi setiap setiap masyarakat di sebuah daerah itu pasti beda-beda. Jadi ada yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, atau bisa menyamakan juga peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan gitu. Nah, gender ini itu mempunyai dampak yang cukup serius gitu. Nah, dampaknya itu bisa adanya pembatasan peran dari perempuan yang
perempuan tuh nggak boleh kerja, perempuan tuh hanya ada di dapur aja. Nah, itu tuh nggak boleh kan? Menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau perempuan cuma di dapur aja? Nggak. Oke. Nah, kemudian dampak selanjutnya yaitu, ya benar juga. Nah, dampak selanjutnya adalah penguasaan tugas. Nah, penguasaan tugas ini biasanya diterima oleh laki-laki. Nah, laki-laki tuh apa namanya nggak pantas ke dapur, karena dia kerja keras. Makanya dia harus kerja keras dapat uang banyak. Nah, kira-kira kalau kalian didesak oleh pernyataan seperti itu gimana? Apa kalian harus bekerja terus, harus kerja terus? Kalian nggak istirahat? Oke, jadi sampai sini paham ya? Dari mana gender ini terbentuk? Paham? Dari mana? Oke, aku ulangi lagi ya. Nah, gender ini itu dibentuk oleh sebuah masyarakat yang memandang perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Oke? Paham? Jadi terbentuknya gender itu dibentuk oleh sebuah masyarakat. Oke? Pandangan atau kepercayaan gitu. Oke, sampai sini paham? Oke. Gender terbentuk dari mana? Dari masyarakat. Ya, dari masyarakat. Dari kepercayaan masyarakat atau adat istiadat dari sebuah masyarakat itu. Oke? Sampai sini berarti paham? Oke, kita next ya. Nah, kemudian tadi kan kita membahas kesetaraan gender nih. Nah, dari teman-teman pernah mendengar nggak apa itu kesetaraan gender? Ya. Oke. Sini Miss Via akan jelaskan apa itu kesetaraan gender. Nah, gender itu tadi dampaknya adalah bisa bisa membatasi peran perempuan dan juga penguasaan tugas dari laki-laki. Paham? Jadi dampak menurut kalian itu dampaknya buruk atau baik? Bisa buruk, bisa baik. Oke. Nah, di kesetaraan gender ini kita itu menghapus atau menghapus sebuah kepercayaan itu tadi, kepercayaan gender, yang mana di gender ini tadi terjadi perbedaan antara peran perempuan dan juga laki-laki. Padahal peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki ini itu sama. Nah, di kesetaraan gender ini adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak, tanggung jawab, dan juga kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, aspek kehidupan itu apa saja? Pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Nah, Udah bisa dilanjut? Ya. Oke. Nah, dalam aspek kehidupan kita, laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak dan mempunyai hak untuk menempuh pendidikan yang setara. Jadi pernah nggak kalian itu mendengar pernyataan kalau perempuan tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ujungnya nanti di dapur juga. Pernah dengar? Kira-kira kalian setuju nggak sama pernyataan itu? Kenapa nggak setuju? Karena tadi ya juga kan Kalau sekolah tinggi, ya kalian kan nggak mungkin di dapur. berarti dia bisa penting juga. Nah, Jadi dokter. Ya benar. Jadi dokter juga bisa. Nah, begitupun laki-laki juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara sama perempuan juga. Jadi perempuan dan laki-laki ini di dalam kesetaraan gender itu setara. Dia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga setara. Kemudian di pekerjaan. Nah, di pekerjaan ini perempuan dan laki-laki juga mempunyai hak untuk mereka bisa menentukan mereka ingin jadi apa. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian. Yang baju kata-kata.
Cita-citanya jadi apa? Kapan laut? Gak apa. Cita-citanya jadi apa? Itu jadi juri yang makan. Jadi chef. Enggak. Kalau kita bikin Apa jadi apa? itu loh gamers. Oke, di sebelahnya deh pengen jadi apa? Masinis. Pengen jadi Masinis. masinis. Oke. Nah, jadi setiap orang atau individu itu mempunyai hak atau keinginan yang mana itu bisa mereka capai tanpa adanya batasan gitu. Jadi di kesetaraan gender ini perempuan dan laki-laki bisa memilih secara bebas mereka pengen jadi apa dan besokannya mereka jadi apa, atau bahkan mereka bisa mungkin kalian udah berpikiran kalau besok aku mau kuliah nih, aku mau sini gitu. Nah itu bebas, kalian boleh bermimpi setinggi mungkin. Kemudian di pengambilan keputusan. Nah pengambilan keputusan ini kalian juga punya hak untuk mengutarakan pendapat kalian ketika dalam sebuah ruang diskusi gitu. Jadi kalau misal kalian di ruang diskusi nih, dalam satu meja ini ada sebuah forum diskusi. Nah, misal nih si Asal mempunyai pendapat, nah kalian bebas tuh pendapat, baik adalah laki atau perempuan. Nah, kalian bisa mengutarakan pendapat kalian gitu. Nah, kemudian di sini aku mau tanya nih ke teman-teman. Di rumah nih biasanya teman-teman sering nggak bantu-bantu ibu? Sering bantu apa? Aku koran-koran, cuci baju. Apa lagi? Aku Jarang. Kenapa jarang? Oke, bentar. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, di sini aku mau jelasin. Kenapa? Bentar. Siapa namanya tadi? Ya. Karena ketika oke, bentar. Saya dulu ya. Ya, ketika melakukan hal itu, apakah merasa terbebani? Nah, oke. Mungkin kebanyakan laki-laki tuh akan merasa terbebani ketika mereka melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan perempuan atau wanita. Misalnya cuci piring, baju, atau ngepel, segala macam. Pasti merasa terbebani. Nah, padahal nanti ketika kalian besar, kalian perlu memiliki keterampilan itu. Jadi itu adalah keterampilan dasar untuk bertahan hidup. Jadi besok nggak mungkin kan kalian cuma di rumah aja. Kalian pastinya akan keluar untuk merantau, bekerja, atau untuk bersekolah gitu. Nah, kira-kira kalau kalian lepas gimana? Kalian pasti juga bakalan masak sendiri, ini atau aku melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan ibu kalian di kos kalian. Setuju nggak? Setuju. Tadi siapa yang bilang nggak? Kenapa nggak setuju? Nah, jadi tadi kan siapa tadi namanya? Nah, kalian kan tadi jarang melakukan pekerjaan baju, piring, masak. Nah, keterampilan itu nantinya akan diperlukan sama teman-teman semua, laki-laki atau perempuan, masuk masak. Oke. Nah, itu adalah keterampilan dasar yang perlu kalian miliki untuk kalian nanti bertahan di di dunia rantau kalian. Jadi Miss Via ini juga anak rantau loh. Miss Via bukan dari Surabaya, Miss Via dari Lamongan. Tahu Lamongan? Siapa yang pernah ke Lamongan? Pernah ke Lamongan? Nah, Miss Via juga anak rantau. Nah, di kos itu bertahan teman-teman, bertahan. Bertahannya itu dalam bentuk kayak misal kalian lapar. Nah, kalau kalian lapar, apa yang harus kalian lakuin? Nah, kalau piringnya kotor habis makan, cuci. Nah, bajunya kotor, cuci. Nah, itu adalah keterampilan dasar yang harus kalian miliki sebagai laki-laki. Karena nanti kalian waktu di perantauan pastinya juga akan melakukan hal tersebut. Sampai sini paham? Oke. Rantau itu
Nah nih, nah Miss Via ke Surabaya untuk bersekolah. Nah, bersekolah ini tentunya Miss Via nggak bolak-balik dari rumah ke Surabaya kan, pastinya kos. Nah, itulah yang dinamakan rantau. Kalian aku gitu. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Oke. Nah, tadi kan kita bicara tentang kesetaraan gender. Yang mana di dalam kesetaraan gender ini, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan, menempuh pekerjaan, dan juga menyuarakan pendapat mereka. Oke, dari sini apa sudah paham apa itu kesetaraan gender? Tahu? Paham? Paham ya? Jadi aku ulang lagi, kesetaraan gender ini adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki ini memiliki kesempatan tanggung jawab hak yang sama untuk menempuh pendidikan, pekerjaan, dan juga mengutarakan pendapat mereka gitu. Jadi sampai sini paham apa itu kesetaraan gender? Oke. Nah, kalau ada kesetaraan gender, ada juga ketimpangan gender. Nah, ketimpangan gender ini adalah kebalikan dari kesetaraan gender. Nah, ketimpangan gender ini adalah apa sih Kak ketimpangan gender ini? Nah, ketimpangan gender ini adalah kondisi di mana perempuan dan juga laki-laki itu tidak memiliki hak yang sama. Jadi di ketimpangan gender ini perempuan itu perempuan dan atau laki-laki itu apa ya? Seperti tadi di gender, mereka memiliki batasan peran dan juga penguasaan tugas. Gitu. Jadi kebalikan dari kesetaraan gender. Jadi di ketimpangan gender ini perempuan dan laki-laki itu dibedakan peran dan tanggung jawabnya. Paham? Oke, aku ulangi. Yang baju biru, siapa itu namanya? Ya. Tadi dari yang dijelasin, apa yang kamu tangkap mengenai ketimpangan gender? Ayo. Gak apa-apa, bisa aja. Yang setahu kamu aja dari yang dijelasin tadi apa? Kalau kamu nggak dengar, ayo ya. Oke, dari yang baju biru, apa yang lebih lanjut? Oke, aku urusin dulu ya. Oke, bisa diperhatikan? Bisa diperhatikan? Halo, baju kotak-kotak ini. Perhatikan dulu. Aku ulang lagi. Nah, jadi kesetaraan gender ini, dengerin ya, dengerin secara seksama. Nanti soalnya nanti ada penugasan toh. Kalau nggak bisa jawab, oke, di kesetaraan gender diperhatikan. Kesetaraan gender ini adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Paham? Entah itu dalam menempuh pendidikan, pekerjaan atau mengutarakan pendapat mereka. Oke, sampai sini paham apa itu kesetaraan gender? Ya. Kenapa kalian mengikuti itu? Oke, sampai sini paham ya? Apa namanya kesetaraan gender? Paham. Oke, kalau ketimpangan gender. Nah, ketimpangan gender ini adalah kebalikan dari kesetaraan gender. Di ketimpangan gender ini adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki itu dibedakan peran dan tanggung jawabnya. Jadi mereka nggak bisa menempuh pendidikan yang setara sama laki-laki. Jadi di ketimpangan gender ini si perempuan ini kayak kamu tuh di rumah aja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ujungnya nanti juga tidak dapur gitu kan. Nah, itu adalah salah satu pernyataan yang ada di ketimpangan gender. Jadi ketimpangan gender adalah hal yang negatif
gitu. Jadi yang positif adalah kesetaraan gender. Di mana di sini perempuan itu dibedakan sama laki-laki. Perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Nah, yang cowok harus kerja keras. Cowok tuh nggak pantas loh di dapur segala macam. Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan yang ada di kondisi ketimpangan gender. Gitu. Buat kalian lebih milih kesetaraan gender apa ketimpangan gender? Kenapa tadi milih ketimpangan? Enggak. Oke, berarti bisa dimengerti ya apa itu kesetaraan gender dan ketimpangan gender. Oke? Oke. Nah, oke, bisa didengarin dulu. Oke. Nah, Miss, kenapa sih ada ketimpangan gender? Kenapa ada ketimpangan gender? Kira-kira dari tulisan ini apa yang bisa kalian tangkap? Oke, bisa Oke, bentar. Kami jelasin dulu ya. Nah, ketimpangan gender itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kondisi tubuh fisik antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua adalah tuntutan sosial antara perempuan dan laki-laki. Dan juga yang ketiga itu adalah diskriminasi tanggung jawab antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, perempuan itu faktor pertama adalah tubuh dan fisik antara perempuan dan laki-laki. Pastinya berbeda kan? Misal nih, cowok kalau gerah bisa copot bajunya dengan bebas. Atau bahkan kalau cowok yang nggak tahu, kan aurat laki-laki diisap kan dari lutut sampai pusar kan. Nah, laki-laki dengan bebas pakai celana tuh di bawah di atasnya lutut. Nah, itu tuh kalau semisal itu adalah hal yang kalau nggak tahu tuh wajar gitu kan. Tapi kalau perempuan itu bahkan mereka baju tertutup pun masih masih kurang, masih kok gini sih pakainya gitu. Nah, itu tuh yang mempengaruhi adanya ketimpangan gender antara perempuan dan juga laki-laki. Kemudian ada tuntutan sosial, yang mana di tuntutan sosial ini perempuan tuh sering kayak kamu tuh jangan pulang malam, perempuan tuh harusnya di rumah aja bantu ibu atau enggak nikah gitu. Nah, itu tuh kayak ada tuntutan sosial dari masyarakat yang yang mempengaruhi adanya ketimpangan gender gitu. Nah, sementara yang laki-laki gimana? Laki-laki malah didominasi kegiatan. Yang mana laki-laki ini laki-laki itu dicap orang yang kuat. Laki-laki itu yang berani, nggak boleh nangis. Yang mana laki-laki itu aneh kalau di rumah aja. Oke, bisa dengerin dulu. Oke, ya. Jadi di sini tuntutan laki-laki dan perempuan tuh sangat-sangat berbeda, sehingga itu juga menjadi faktor adanya ketimpangan gender. Kemudian diskriminasi tanggung jawab. Nah, biasanya perempuan itu sering bahkan di desanya Kak Fia aja itu banyak perempuan yang masih menikah secara dini gitu. Itu tuh kayak buat apa sih sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur gitu. Jadi dari kecil mereka tuh didoktrin atau dicuci otaknya untuk kayak nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu tuh mempengaruhi pribadi mereka, yang mana mereka tuh nggak berusaha untuk meraih mimpi mereka. Padahal sebenarnya kalau mereka nggak dicuci otaknya seperti itu tadi, mungkin mereka bisa nih jadi sesuatu yang mereka inginkan. Misal mereka pengen jadi dokter, mereka pengen jadi pramugari atau hal semacamnya gitu. Kemudian di laki-laki, nah laki-laki ini dituntut untuk sukses dan kerja keras untuk mendapatkan uang, ya kan, sebagai laki-laki. Oke, jadi itulah yang ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ketimpangan gender. Oke, dari sini sudah paham? Benar. Aku ulas lagi ya. Jadi ketimpangan gender itu tadi ada 3 faktor dari perempuan dan laki-laki. Yang pertama adalah
Oke, aku mau tanya satu faktor dari laki-laki yang tuntutan sosial. Siapa ya? Itu Bima. Boleh, Bima. Di apa namanya? Faktor tuntutan sosial untuk laki-laki. Ini kalau bisa kamu tangkap dari penjelasan Pak Fia, apa? Yang ketimpangan. Oke, mungkin yang depannya bisa jawab. Tadi saya aku dulu Kak. Oke, bisa jawab. Sepaham aja. Sedikit aja, beberapa kata aja nggak apa-apa. Oh, jawab. Laki-laki itu kuat. Ya, Apa orang itu? buat kamu itu setuju apa enggak? Kalau harus gitu terus. Oke, setuju. Berarti udah paham ya faktor-faktor kenapa terjadinya ketimpangan gender? Paham? Oke, tadi apa saja? Terus dari yang pertama, faktor yang mempengaruhi ketimpangan gender itu yang pertama adalah terus kemudian kita next ya. Nah, gimana sih mencegah untuk supaya ketimpangan gender itu nggak terjadi? Nah, di sini kita perlu peran dari beberapa aspek. Nah, yang pertama itu peran keluarga dan lingkungan. Kedua, peran pendidikan. Yang ketiga, peran individu dan komunitas. Dan yang keempat adalah peran pemerintah. Oke. Nah, peran keluarga dan lingkungan. Nah, di peran keluarga dan lingkungan ini perannya itu sebagai apa sih untuk mengatasi ketimpangan gender? Nah, di lingkungan keluarga ini perlu semua anggota keluarga itu membagi beban kerja dan tanggung jawab rumah serta memastikan semua anggota keluarga itu berpartisipasi secara penuh, entah itu perempuan dan laki-laki. Di sini ada yang punya adik perempuan? Punya adik perempuan. Nah, kira-kira dalam rumah tangga kalian pernah nggak merasa atau dibagi oleh orang tua kalian tentang pekerjaan rumah, nyapu, ngapal, cuci piring? Ada saya enggak? Oke, dari siapa namanya? Siapa? Gifar. Dari Gifar, kira-kira pernah nggak dibagi sama orang tuanya untuk kayak Gifar nanti ini adiknya ini pernah nggak? Kenapa? Mata kasur. Itu Gifar sama adiknya. Oke. Nah, kemudian tadi siapa yang lagi rumah lagi? Oke. Kalau bisa dibagi nggak sama orang tuanya? Nanti kamu kan hari itu siang kamu nyapu nanti yang ngepel. Oh, betul. Ya. Terus siapa tadi? Bersih-bersih. Tapi siapa tuh namanya? Tapi apa namanya? Tadi pas waktu pembagian pekerjaan itu dibagi apa enggak antara tapi sama dibagi. Tapi intinya dibagi kan? Atau enggak? Enggak. Oke. Jadi peran keluarga dan lingkungan ini adalah untuk membagi secara rata ya di lingkungan keluarga untuk antara perempuan dan juga laki-laki. Jadi di lingkungan keluarga ini sudah orang tua itu seharusnya sudah menerapkan pembagian beban kerja itu secara merata antara anak perempuan atau anak laki-laki. Kemudian juga menanamkan nilai kesetaraan gender serta keterampilan hidup yang penting pada anak-anak. Contohnya apa? Misalnya waktu yang kecil diajak ibunya masak, atau berkebun atau melakukan hal-hal positif lainnya, yang mana itu adalah salah satu upaya di lingkungan keluarga untuk menanamkan nilai kesetaraan
Gender gitu. Sampai sini paham? Oke, jadi paham ya. Jadi peran keluarga ini adalah menanamkan nilai kesetaraan gender melalui kegiatan-kegiatan positif. Jadi kayak diajak memasak, diajak berkebun, atau apa namanya, membagi beban pekerjaan rumah kepada anak laki-laki juga perempuan, juga seluruh anggota keluarga. Paham? Oke. Nah, peran kedua yaitu adalah peran pendidikan. Nah, di pendidikan ini apa namanya, berperan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, menghormati keberagaman gender, serta menolak segala bentuk pembedaan dan kekerasan yang ada. Kemudian yaitu mengajarkan keterampilan seperti komunikasi, negosiasi, dan berpikir kritis kepada semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk membantu mereka meraih kesuksesan di masa depan. Nah, di sini kan kalian apa namanya, mengikuti beberapa aktiviti ya, apa namanya, cooking class sama desain grafis. Nah, di dalam desain grafis dan cooking class ini pastinya kalian pernah kan kayak diajak misalnya kayak diajak untuk berpikir atau memecahkan masalah kalian gitu. Pernah kan? Pernah gitu. Untuk diajak berdiskusi juga. Contohnya adalah memilih tema sebuah desain gitu. Tentunya kalian juga pernah menentukan itu kan dan berdiskusi sama teman-teman kalian. Apa? Boleh. Oke, nah di pendidikan ini perannya adalah juga sama seperti di lingkungan keluarga. Nah, bedanya kalau di sekolah ini tentunya kan kalian bertemu sama teman-teman kalian mempunyai sifat yang berbeda kan. Nah, di sini sehingga di sini kalian tuh pasti apa namanya, di pendidikan ini kalian akan dituntut untuk apa namanya, saling menghormati sesama teman kalian gitu. Next. Kemudian ada peran individu dan komunitas. Nah, komunitas ini perannya itu oke, bisa didengar dulu. Oke, fokus ya. Nah, peran individu dan komunitas. Nah, individu itu apa sih? Individu itu adalah diri kita sendiri. Nah, individu itu, nah, ketika kalian sudah paham nih apa namanya, prinsip kesetaraan gender. Nah, tugas kalian sebagai apa namanya, sebagai individu untuk mencegah adanya ketimpangan gender itu adalah menyebarkan ilmu kalian. Jadi entah itu kalian mau, misalnya teman kalian ada yang nggak setuju sama kesetaraan gender, nah, kalian berperan untuk mencegah ketimpangan gender itu dengan mengedukasi teman-teman kalian. Jadi nggak boleh loh ternyata ketimpangan gender, apa namanya, ketimpangan gender itu gitu. Kemudian komunitas. Komunitas. Di komunitas ini kenapa? Ya, ya, oke. Nah, di sini. Nah, kalian pernah mendengar apa itu komunitas nggak? Nggak. Apa itu komunitas? Nah, ya, komunitas kayak sebuah grup gitu. Nah, di komunitas ini tentunya punya tujuan yang spesifik. Nah, contohnya ada komunitas apa, kesetaraan gender gitu. Nah, mereka itu menyuarakan atau membuat sebuah edukasi atau bahkan kampanye, tahu kampanye kayak demo-demo gitu. Nah, komunitas itu berperan untuk mencegah ketimpangan gender melalui hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, next. Ini yang terakhir, upaya yang terakhir yaitu peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ini kan kesetaraan gender ini menjadi isu yang cukup populer nih di kalangan. Ya, tahu kenapa? Oke, diperhatikan dulu ya. Nah, jadi pemerintah ini berperan untuk apa namanya, menegakkan hukum dengan membuat undang-undang tentang kesetaraan gender. Nah itu berfungsi sebagai perlindungan dari pelecehan seksual atau diskriminasi di tempat-tempat kerja. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan pandangan gender ini ke dalam semua kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat pusat atau di daerah.
Gitu. Oke, sampai sini paham? Tadi upaya pencegahan ada beberapa aspek yang berperan. Kira-kira tadi apa saja? Yang pertama tadi ada pemerintah, terus ada siapa? Ya, pemerintah itu undang-undang, benar. Terus yang kedua? Siapa tadi yang bilang keluarga? Oke, keluarga benar. Terus? Terus? Apa? Pemerintah udah. Apa tadi? Pendidikan. Jadi beberapa aspek yang perlu untuk yang dibutuhkan untuk mencegah ketimpangan gender itu yang pertama ada keluarga, kedua pendidikan, yang ketiga benar, dan yang keempat oke, benar. Berarti bisa dipahami ya? Bisa? Mau next? Oke, bisa diperhatikan ya? Bapak mau nanya dong, kalau anak laki-laki itu boleh nangis? Enggak. Enggak. Kenapa tuh? Ya karena harus lagi kalau nangis cengeng. Kalau gara-gara jadi cowok jangan nangis. Pernah nangis nggak? Pernah. Iya. Di Itu tuh. Oh, sama teman, berantem sama teman. Pernah nangis tuh? enggak Enggak pernah. jarang. Pernah sih. Kenapa tuh? Gara-gara apa? Gara-gara dimarahin. Gak boleh nangis itu siapa? Aku. Kata mama jangan nangis soalnya atau laki-laki jangan cewek. Aku mau dengar alasan dari semua teman-teman. Tidak. Apa? Menurut kalian boleh nggak laki-laki tuh merasa sedih atau nangis? Agnes akan kesimpulan dari semua materi yang dibacakan tentang kesetaraan gender. Jadi, kesetaraan gender ini bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berkembang dan berkontribusi sesuai kemampuan mereka masing-masing. Yang mana laki-laki dan perempuan ini memiliki peran yang sama penting kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Yang mana dengan saling menghargai dan juga bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan mendukung bagi semua. Oke, sampai sini sudah paham ya apa itu kesetaraan gender? Oke.